Ronaldo ditolak banyak klub, kemungkinan bertahan di United terbuka. Cristiano Ronaldo sedang ramai diperbincangkan perihal keinginannya untuk segera hengkang dari Manchester United. Salah satu faktor yang membuat Cristiano Ronaldo ingin meninggalkan Old Trafford adalah karena United tidak bermain di Liga Champions. Di penghujung karirnya sebagai pesepak bola, Ronaldo tetap ingin tampil di level tertinggi. United tidak bisa memberikannya kesempatan itu karena musim lalu Setan Merah hanya finish di peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris dan secara otomatis tidak lolos ke Liga Champions. Paris Saint-Germain disinyalir menjadi salah satu klub yang dikaitkan dengan bintang Portugal itu. Jorge Mendes, selaku agen Ronaldo dilaporkan sudah berbicara dengan Direktur Olahraga Anyar PSG, Luis Campos dan Presiden klub, Nasser Al-Khelaifi. Namun, PSG nampaknya tidak akan merekrut penyerang berusia 37 tahun tersebut. Les Parisiens merasa mendatangkan Ronaldo adalah hal yang kurang tepat untuk saat ini. Sudah adanya nama-nama besar di lini depan seperti Neymar, Lionel Messi, dan Kylian Mbappe membuat hadirnya Ronaldo malah bisa mengganggu keseimbangan tim. PSG bukan satu-satunya tim yang menolak merekrut Ronaldo pada bursa transfer musim panas ini. Bayern Munchen dan Juventus juga dikabarkan menolak untuk mendatangkan ex-penyerang Real Madrid itu. Chelsea yang sempat dikabarkan tertarik kini juga mundur dari perburuan Ronaldo yang dipertegas dengan pernyataan Thomas Tuchel yang tak menginginkan kehadiran peraih 5 Ballon d'Or tersebut. Adapun hal lain yang menjadi faktor ingin hengkangnya Ronaldo dari Theatre of Dreams adalah minimnya pergerakan United di bursa transfer. Sementara itu, sang nahoda anyar, Erik ten Hag, menegaskan bahwa dia masih menginginkan Ronaldo hadir di skuadnya. Dengan minimnya minat dari klub lain untuk merekrut Ronaldo, kemungkinan dia akan bertahan akan lebih kuat. Paul Pogba tidak pernah menyesal ke Manchester United. Paul Pogba kembali ke Juventus untuk musim depan setelah kontraknya habis dengan Manchester United. Kepindahan tersebut diharapkan dapat membuat Pogba kembali ke bentuk terbaiknya. Sebab, Pogba selama di Manchester United adalah Pogba yang berbeda selama 4 tahun pertama di Juventus. Pemain berusia 29 tahun itu menjalankan tugas yang berbeda. Perbedaan itulah yang membuat Pogba tampak biasa-biasa saja selama berseragam Manchester United. Tak hanya itu, jumlah piala yang berhasil dimenangkan bersama Setan Merah jauh lebih sedikit dari yang diperolehnya di Juventus. Walaupun begitu, Pogba mengatakan tidak pernah menyesal memutuskan pindah ke Manchester United. Menurutnya, hal tersebut hanya satu dari sekian banyak harapan yang tidak terwujud. Manchester United mendatangkan Paul Pogba dari Juventus pada musim 2016 silam. Torehan 9 gelar bersama si Nyonya tua dianggap sudah cukup untuk meneruskan mental pemenang itu ke Manchester United. Namun, hal yang diharapkan tidak pernah terwujud. Selama 6 tahun berseragam United, Pogba hanya bisa mempersembahkan 2 trofi. Saya senang dengan seluruh tahun saya di Manchester. Saya juga senang menghabiskan tahun-tahun saya di sana, katanya. Saya terus bertumbuh, saya belajar banyak, dan saya menjadi seseorang yang lebih dewasa. Jadi saya rasa, saya tidak melakukan kesalahan, lanjutnya. Paul Pogba menuju Juventus saat usianya masih 19 tahun pada musim 2012. Ia berangkat bukan dari tim senior Manchester United, tetapi hanya pemain dari akademi. Siapa sangka, 4 musimnya di Juventus terbilang istimewa. Tak heran, United ngebet untuk memulangkan kembali anak didiknya tersebut ke Old Trafford pada musim 2016. Harapan yang telah menggunung dengan kedatangan Pogba sirna begitu saja. Alhasil, Pogba kembali ke Juventus di saat usianya hampir masuk kepala 3. Saya percaya dengan takdir. Saya senang dengan seluruh pilihan yang telah saya buat. Itulah hidup. Kadang-kadang, pilihan yang kamu pilih tidak seperti yang kamu harapkan, ujar Pogba. Menyongsong musim baru dengan Juventus, Paul Pogba percaya diri. Pemain yang terkenal suka mengganti gaya rambutnya ini bahkan merasa akan jadi berbeda dari sebelumnya. Harry Maguire ungkap metode latihan berat United bersama Ten Hag. Harry Maguire merasakan tuntutan berbeda yang diminta Erik ten Hag di Manchester United. Situasi pramusim juga ikut menyulitkan adaptasi Harry Maguire dan kawan-kawan di bawah asuhan Erik ten Hag. Maguire dan para pemain United lain baru kembali dari masa liburan setelah pergantian musim.
Kini para United dituntut untuk kembali mempersiapkan musim baru dengan kehadiran pelatih yang berbeda. Tantangan yang dihadapi para pemain setan merah pun berbeda dari musim sebelumnya. Hal ini dirasakan oleh Maguire setelah menjalani sesi latihan bersama Ten Hag. Saya rasa latihan kami sekarang cukup berat karena sebagai sebuah grup, kami tahu kondisi fisik masing-masing, kata Maguire. Kami kembali dengan keadaan bugar, tetapi tentu bisa lebih bagus lagi, ucap Maguire menambahkan. Maguire juga menegaskan persoalan fisik bukan satu-satunya hal yang harus diperbaiki United saat ini. United punya pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki mentalitas mereka. Karena itu, Maguire bersyukur akan kehadiran tur pramusim tahun ini yang bisa digunakan setan merah untuk mengembangkan kemampuan fisik dan gaya bermain. Tur pramusim kali ini akan dilakoni United di Thailand dan Australia. Laga tur pramusim pertama Manchester United melawan Liverpool di Thailand berhasil dimenangi oleh United. Tidak tanggung-tanggung, tim asuhan Erik ten Hag tersebut mampu meraih kemenangan 4-0. Namun, Maguire tidak bermain pada kemenangan akbar timnya tersebut. Sang bek tengah bahkan tidak terlihat di bangku cadangan Manchester United. Ternyata, Maguire mengalami cedera ringan sehari sebelum laga melawan Liverpool digelar. Bruno Fernandes pun mengambil alih jabatan kapten dari Maguire untuk sementara. Ogah pindah ke United, Ogah potong gaji di Barcelona, ribetnya De Jong. Saga transfer Frenkie De Jong kian rumit. Sang gelandang dilaporkan menolak pindah ke Manchester United di musim panas ini. Sudah lebih dari 10 pekan Manchester United mencoba mendatangkan De Jong. Erik ten Hag sangat tertarik untuk memboyong sang gelandang ke Old Trafford di musim panas ini. Kabar terbaru menyebut bahwa dua petinggi Manchester United, John Murtough dan Richard Arnold terbang ke Barcelona. Mereka mencoba menuntaskan transfer sang gelandang. Fabrizio Romano mengklaim bahwa kedatangan kedua pejabat United itu berdampak kurang maksimal. Karena sang gelandang menolak pindah ke United. Manchester United dan Barcelona sebenarnya sudah mencapai kata sepakat untuk transfer De Jong. Mereka sepakat membayar total senilai 85 juta euro. Angka ini terpecah menjadi dua bagian, yaitu uang pangkal 65 juta euro dan add-on 20 juta euro. Klausul add-on yang semula jadi masalah dalam negosiasi sudah selesai. Jadi United dan Barcelona sudah bersepakat untuk transfer ini. De Jong melalui sang agen sudah berbicara dengan United dan Barcelona. Ia mengatakan bahwa ia tidak mau pergi dari Barcelona. Sang gelandang ingin bertahan di Camp Nou. Namun keinginan De Jong untuk bertahan ini jadi masalah tersendiri. De Jong ogah turun gaji, padahal Barcelona tidak sanggup membayar gajinya sekitar 250.000 euro per pekan di musim depan. Jadi proses negosiasi ini sekarang terhenti. Manchester United sendiri enggan situasi ini terus berlanjut. Mereka sudah menetapkan deadline untuk transfer De Jong. Jika De Jong tidak mau pergi hingga hari Jumat nanti, maka United memutuskan untuk membeli gelandang lain di musim panas nanti. Menang telak atas Liverpool, Erik ten Hag senang bukan main. Manchester United mengawali tur pramusim mereka dengan hasil luar biasa meski tak diperkuat Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo diketahui absen dalam tur pramusim Manchester United kali ini karena alasan keluarga. Meski tanpa CR7, Manchester United nyatanya tetap mampu memetik hasil positif ketika menghadapi Liverpool di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand. Dalam laga bertajuk Bangkok Century Cup itu, United menggilas seteru abadinya di Liga Inggris tersebut dengan skor telak 4-0. Klub berjulukan Setan Merah itu bahkan sudah unggul 3 gol di babak pertama lewat Jadon Sancho, Fred, dan Anthony Martial. Facundo Pellistri kemudian menutup pesta gol United lewat 1 gol yang diciptakannya di babak kedua, tepatnya menit ke-76. Usai laga, Erik ten Hag mengaku sangat senang dengan hasil yang diraih Bruno Fernandes. Pelatih asal Belanda itu juga memuji permainan agresif yang diperlihatkan United dalam laga tersebut. Tentu saja kami puas karena saya pikir itu adalah tim dengan semangat yang luar biasa dan kami baru saja memulai, kata Ten Hag. Kami melakukan tekanan dan kami juga menciptakan banyak peluang. Saya pikir tim kami bermain berani dan proaktif. Kami harus bekerja sangat keras untuk keluar dari kesalahan, tetapi tentu saja kami sangat senang dengan pertandingan pertama kami. Saya tahu kami memiliki pemain bagus.
Kami baru mulai, laga pertama sekarang, jadi saya senang, imbuh Ten Hag. Kendati senang, Ten Hag tetap meminta timnya untuk tidak melebih-lebihkan hasil ini. Pasalnya, Liverpool turun dengan tim lapis ketiga dalam pertandingan ini meskipun menurunkan Darwin Núñez. The Reds baru memasukkan pemain-pemain intinya pada akhir babak kedua. Liverpool memainkan tim lapis ketiga dan mereka tidak dalam kondisi terkuat mereka, ucap Ten Hag. Kami tidak boleh melebih-lebihkan hasil ini, tutur juru taktik berusia 52 tahun itu menambahkan.